Hello everybody, how are you? Welcome to Kang Guru Excellent Channel. Pagi hari ini kita bersama dengan seorang penyanyi mungil yang menginjak remaja, yang termasuk menjuarai di tingkat Gresik, kemudian akan berlomba secara nasional. Kita bersama beliaunya, juga pembinanya. Good morning. Good morning. How are you this morning? I'm fine. Fine, thank you. Yang nyanyi siapa? Ini apa pembinanya apa? Yang nyanyi. Penyanyinya aja. Ya, Ivon, Pak. penyanyi Ivon. Siapa namanya? Ivon. Nama lengkapnya? Ivon Sabdia Kristiani. Oh, Ivon. Jadi kamu nyanyi apa kemarin? Lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia. Kenapa kamu memilih lukisan Indonesia? Karena dia enak. Lagunya enak. Lagunya enak dan band itu memang wajib ya, wajib dinyanyikan setiap peserta. Ya. Gitu. Kenapa lagunya kok enak itu menurut kamu? Apanya yang enak? Saya nggak bisa merasakan. Syairnya itu enak. Oh, itu syairnya. Jadi kalau kita menyanyi itu memang ada syarat-syaratnya supaya nanti kita merasa enak, senang. Itu apa syaratnya biasanya? Ya, menjiwai gitu. Menjiwai keceriaan, kesedihan. Kalau kemarin termasuk nyanyian yang sedih apa yang ceria? Ceria, saya ceria tentang Indonesia apa? Tanah kelahiran, lukisan Indonesia ya. Pon, kamu kok bisa nyanyi itu memang bakat dari kecil atau ikut beberapa sekolah-sekolah musik atau gimana? Ya udah dari kecil. Dari kecil ya? Emang bapak ibumu penyanyi ya? Bapak aja yang sekalian. Bapakmu tuh penyanyi? Enggak. Oh, penyanyi. Memang diajak? Iya. Dipaksa atau mungkin diajak secara sukarela atau gimana? Ya emang aku suka nyanyi. Kamu suka Ya. nyanyi? Ayah bisa main piano gitu ya? Enggak. Enggak, tapi bisa nyanyi ya, nyanyi gitu ya. Oke. Nah kemudian kamu ketika mengikuti lomba itu kok bisa jadi juara itu memang dibina di sekolah? Iya. Dibina ya? Dibina jadi di sekolah. Sekolah apa namanya? SMP Excellent. SMP Excellent. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 SMP ya? Dan dibina ya, kelas 9. Dibina oleh guru-gurunya ya. Itu cukup luar biasa itu. Ucapkan selamat ya, Kang Guru mengucapkan selamat. Dan tentu para pemirsa semua juga berdoa mudah-mudahan Ivon nanti itu bisa menjuarai tingkat nasional. Oke. Sekarang ke ibu pembinanya ya, lagu No in
lukisan Indonesia. Lukisan Indonesia. Itu memang sebenarnya lagu baru atau gimana Bu? Sebetulnya itu lagu lama Pak, itu kan ada penciptanya sendiri yang memang penciptanya itu juga menyanyikan. Jadi itu Naura itu seusia anak remaja, jadi dia bisa menciptakan lagu sekaligus dia yang menyanyikannya. Kemudian dari sendirinya, sepertinya panitia kok memilih Naura itu sebagai lagu wajib. Tapi sebetulnya lagu wajibnya banyak Pak, ada 4. 4 ya? Ya, cuma yang saya lihat yang paling cocok dengan suaranya Ivon itu adalah lagu yang Lukisan Indonesia itu. Sehingga Ibu siapa namanya Bu? Bu Lilit. Bu Lilit ya. Bu Lilit itu memang guru di Excellent ya. Iya. Excellent terus. Dan memang kayaknya cukup punya pengalaman dalam bidang menyanyi ini ya. Kalau untuk pengalaman ya mungkin waktu remaja Pak, ya pernah ikut lomba, cuma ya tadi itu kan sekarang sudah agak tua sepuh, jadi ya paling tidak bisa mengharapkan anak didik itu bisa untuk berkiprah. Jadi ide-ide pengalaman itu dicurahkan kepada anak didik. Nah, kok bisa tahu bahwa lagu ini cocok untuk Ivon misalnya? Itu dari mana? Kemarin itu memang dari pihak gurunya, wakil kepala sekolah Pak Windra itu memberikan saya itu 3 orang sebagai peserta. Nah, kemudian dari 3 orang itu saya disuruh memilih sama Pak Windra itu untuk memilih mana yang terbaik dan mana yang wajib dibina untuk mengikuti lomba itu. Nah, kemudian saya menyuruh satu persatu untuk membawakan sebuah lagu itu. Nah, saya tertarik dengan suaranya Ivon. Nah, dari suaranya Ivon itu akhirnya saya pilih Ivon yang untuk maju ke lomba yang untuk tingkat kabupaten itu Pak. Jadi melalui seleksi juga? Iya, melalui seleksi. Tidak asal ini mewakili sekolah SMP Excellent. Enggak, ya. Pokoknya asal, nggak asal ya berarti? Enggak ada asal ya, memang ada penyeleksian dulu ya. Kemudian saya lihat suaranya kok cocok, terus akhirnya saya tanya ke Pak Windra, Pak Windra untuk lagunya apa? Ini Bu lagunya. Terus kemudian saya tanya sama Ivon, kamu sudah bisa lagu ini? Masih belum hafal men gitu. Ya Bapak nyanyikan separuh saja. Saya kemarin menyuruh dia untuk nyanyikan rapnya. Ternyata kok cocok dengan suara dia, akhirnya ya saya pilih lagu itu untuk Ivon. Iya. Dan Ibu sudah biasa membina anak-anak di sekolah Excellent ya? Insya Allah sudah. Ya, sudah banyak. Jadi rupanya pengalaman yang begitu banyak ya, itu dicurahkan semua kepada anak-anak. Iya. Sehingga kebanyakan yang sampai training itu memang juara itu. Kebanyakan. Dan alhamdulillah ya Pak. Jadi nggak mesti menyanyi ya? Iya, nggak ada menyanyi. Ya alhamdulillah. Mungkin gini, kalau kita istilahnya saya sebagai guru Pak ya, mendidik dengan rasa ikhlas, memberikan ilmu yang kita punya kepada anak didik tanpa istilahnya ikhlas, tanpa meminta apapun. Yang terpenting anak didik itu bisa, anak didik itu mampu dan paham yang kita ajarkan. Insya Allah mungkin Allah itu memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Nah, kalau misalkan anak didik itu bisa berhasil, itu ada rasa kebanggaan tersendiri di hati saya sebagai pembina. Itu saya ada rasa bangga Pak. Jadi saya tidak meminta apapun, tapi kalau misalkan anak didik itu bisa mampu apa yang saya berikan itu, kemudian memberikan dia sebuah kemenangan, itu betapa rasanya bangga hati saya untuk diri saya sendiri. Dan itu sebagai istilahnya penyemangat untuk diri saya, seperti itu. Saya teringat kepada keikhlasan. Ya. Jadi saya pikir mendidik itu mau nggak mau sangat terkait dengan rasa keikhlasan. Iya. Tidak semata-mata yang lain kecuali
kita serahkan kepada yang kuasa. Iya. Dan itu biasanya dalam agama Islam itu ada yang namanya nanti Tuhan akan memberi ke yang lain gitu ya. Iya. Jadi kita membina suara ikhlas yang luar biasa tanpa pamrih, tapi pada akhirnya nanti itu adalah Tuhan memberikan ya hadiah ke yang lain, apakah nanti itu berupa anak-anak yang baik, rezeki kan mesti berupa uang, tapi bisa berupa kesehatan. Nah, tapi saya dengar ibu gara-gara mentraining itu juga bisa berdarah-darah dan sakit-sakit juga sama teruskan juga itu rupanya. Gimana? Ya, ini Pak, makanya tapi kemarin tuh memang agak drop sedikit pada saat mengajari, ya kan kemarin tuh saya juga ngajari tarinya itu Pak, menarinya juga, kemudian info saya memang agak drop, tapi kemudian rasanya gimana, tiba-tiba hilang gitu Pak, rasa sakitnya kok tiba-tiba hilang ya. Makanya kalau saya di rumah malah saya semakin itu, akhirnya saya masuk waktu itu, terus katanya teman saya, kok sih masuk ya gimana Bu, kita mau nganu anak, karena waktunya sudah agak mendesak untuk masuk ke babak penyisian nasional. Akhirnya ya saya training anak-anak kembali, walaupun kemarin memang video sudah ada, tetapi saya minta ada video baru, jadi pengulangan lagi, lebih baik lagi, lebih lebih fresh lagi untuk videonya. Mereka kita sudah ke kabupaten pakai video yang lama, dan untuk yang ke tingkat penyisian nasional ini kita pakai video yang baru, baik menarinya maupun menyanyinya. Cukup luar biasa ya. Walaupun sakit, walaupun itu gak terasa ya Mak, kalau melihat kepuasan pada seorang anak didik yang arahnya nanti itu ukurannya kualitas dengan gitu. Ivon sendiri gimana ketika dibina, nggak merasa tertekan? Nggak, senang ya, itu senang gitu. Kalau boleh tahu lukisan Indonesia itu nanti para hadirin bisa melihat bagaimana tarian-tarian beliaunya, dan yang pada intinya adalah itu tentang apa, anak muda tuh. Ya, untuk lukisan Indonesia itu saya itu ceritanya tentang keindahan alam Indonesia, terus kebanggaan kita pada saat menyanyikan. Jadi ada beberapa lirik itu yang mencerminkan bahwa Indonesia itu adalah tempat kita berpijak, tempat tanah airku, tempat ibu pertiwi. Nah itu Pak, jadi kita istilahnya bangga terhadap negara Indonesia. Nah itu dilukiskan semua pada lukisan Indonesia itu. Sehingga ibu sebagai trainer itu juga seperti sutradara, harus paham tentang bagaimana isi. Iya, makanya kemarin itu saya kan ngomong sama Ivon ya, tolong ekspresi. Jadi menyanyi tidak hanya asal mengeluarkan suara, tapi tetap pakai ekspresi seperti kalau kita bermain drama. Kalau bermain drama atau bermain teater kan juga pakai ekspresi Pak. Nyanyi pun juga begitu. Jadi tanpa ada ekspresi dari wajah dan dari hati, itu lagu tidak bisa hidup. Jadi kalau hanya asal menyanyi saja semua orang bisa, suara enak pun bisa, tapi walaupun suara enak, tapi kalau tanpa ada istilahnya pemahaman apa itu isi lagunya, kemudian diekspresikan kepada pendengar yang mendengarkan, itu tidak bisa masuk ke hati pendengar. Jadi harus ada memberikan sesuatu kepada pendengar. Ini lagunya yang saya nyanyikan seperti ini. Kemarin sudah saya berikan ke impor sedikit-sedikit pembelajaran yang kan ya, bahwa tidak hanya asal menyanyi, tapi juga harus kamu memberitahu isi lagu itu apa ke pendengar. Dan ini merupakan kolaborasi, kolaborasi itu artinya dengan sebagai sutradara, tentu Ivon sebagai pemain untuk menyanyikan itu tidak lepas daripada isi teknisi dibalik itu. Iya, itu kemarin juga dibantu sama Pak Windra sebagai penyunting videonya dan penata background. Memang Pak Windra itu memang ahli ya, guru di Excel, multimedia. Iya, di multimedia di SMP Excel itu. Di beliaunya juga kemarin sharing sama saya, bagaimana Bu seperti ini? Ya, untuk background pun juga sharing kepada saya,
bagaimana Bu, pakai apa? Ya Pak, sebentar saya ngasih ini. Kemudian akhirnya jadi, Pak seperti ini Pak, oke, ini ya Pak, yang jadi. Juga dibantu sama Bu Nelly. Bu Nelly juga. Ya. Bu Nelly itu siapa? Bu Nelly juga guru SMP Excel. Ya. Banyak SMP Excel punya banyak sekali guru yang berkualitas ya dia kan gitu. Jadi ada Pak Windra, Bu Nelly, nah semua itu berkolaborasi ingin membuat satu kreasi yang nanti bisa mencuat secara nasional. Luar biasa. Oke, audience, ini tidak main-main apa yang dilakukan oleh SMP Excellent ini. Jadi dengan usaha yang sangat keras, usaha yang bersifat kolaborasi antara Ibu Ririt, kemudian dengan teknisinya Bapak Windra, kemudian juga desain-desain panggungnya itu dengan Ibu Nelly, kemudian ditambah dengan siswanya yang memang sudah sejak kecil punya niat dan minat untuk menyanyi, ini cukup luar biasa yang pada akhirnya Gresik cukup bangga hasil karya dari SMP Excellent ini, karena SMP Excellent bisa dijadikan bagian yang sangat penting untuk mengangkat Kabupaten Gresik ke tataran tingkat nasional. Tapi itu pun juga tidak mudah untuk membuat kesana, bahwa para trainer pembina-pembinanya ini adalah berdarah-darah dan all out untuk melakukan itu. Tidak terasa, nggak dirasakan sama sekali rasa sakit, kelelahan dan sebagainya. Pokoknya intinya membuat sesuatu kreasi yang berkualitas. Kita semua berdoa mudah-mudahan Yvonne yang mewakili Kota Gresik menuju tingkat nasional nanti itu akan menjadi juara dan cukup dipertimbangkan di waktu yang akan datang. Oke Bu, Yvonne, thank you very much. Bu Riri, thank you very much. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya bisa membawa hasil, paling enggak selain nanti itu harapannya menjadi juara nasional, kalau toh tidak paling enggak usaha sudah kita lakukan sekuat tenaga, dan kita sekarang berdoa dan semua memberi doa untuk Yvonne dan SMP Excellent. Ya, terima kasih. Goodbye everybody. Thank you. Bye bye.